Shalom sahabat muda, senang dapat kembali menjumpai sobat muda sekalian dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Manda Laika Dandel dari GKI Serpong. Hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, kita akan sama-sama menyimak tulisan dari Pendeta Samuel Akihari dengan judul Jangan Lebay, yang didasarkan pada surat 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan terus ada dalam diri kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan pun juga ada pada diri kami sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, tuntunlah kami ya Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga firman Tuhan sungguh-sungguh mengena dalam diri kami, dan ini juga boleh meneguhkan kami untuk beraktivitas sepanjang kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan dan tuntunlah kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, sobat muda yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 6 ayat 8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Nah sobat muda, ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan begini: piring dan gelas bisa saling bergesekan atau bertumbukan di dalam rak. Maksud dari perkataan ini adalah bahwa perselisihan kadang menjadi pengalaman yang tak terhindarkan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Dalam jemaat Korintus, terdapat kasus di mana orang saling menuntut di pengadilan bahkan untuk hal-hal sepele demi pembenaran. Teguran keras Paulus tidak dimaksudkan untuk menolak atau mengabaikan sebuah proses hukum. Ketegasan Paulus ditujukan kepada orang yang berniat untuk saling mempermalukan saudara seiman di depan umum, mengingat peradilan dalam sistem Yunani saat itu merupakan tontonan publik. Bagi Paulus, hal-hal sepele yang tidak tergolong dalam tindak kriminal seharusnya dapat diselesaikan dalam konteks sesama orang beriman yang tahu dan mengerti kehendak Allah. Tidak perlu lebay dalam menyikapi suatu hal. Saling mempermalukan di pengadilan sama sekali tidak bisa menjadi contoh bagi orang lain tentang hidup orang beriman. Maka tujuan Paulus adalah bahwa sebagai sesama orang beriman, kita bisa berkomitmen satu sama lain dalam komunitas kita, sehingga perselisihan dan perbedaan pendapat tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Nah Sobat Youth, dalam hidup bergereja dibutuhkan kedewasaan dan juga kebesaran hati serta kebijaksanaan dalam menangani situasi krisis dalam relasi antar anggota persekutuan. Setiap kita memiliki panggilan untuk menjadi mediator, agen pembawa cinta dan damai Kristus dalam komunitas kita. Relasi antar manusia selalu rentan konflik, sehingga dibutuhkan kecakapan untuk mengintervensi sebelum konflik itu menjadi semakin serius. Kepedulian kepada orang lain merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa di dalam relasi kami hari demi hari, kami rentan untuk berselisih paham dengan saudara-saudara kami. Kami juga mungkin tersakiti atas perbedaan-perbedaan pendapat itu. Maka dari itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk bersikap bijaksana menyikapi setiap perbedaan itu. Ajar kami untuk bisa memilah mana yang harus direspons dan mana yang harus kami abaikan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang membawa damai sejahtera Tuhan, bukan yang menjadi batu sandungan. Ajar kami untuk tidak lebay dalam menyikapi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah hikmat Tuhan menolong kami, supaya kami boleh memilah dengan baik apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk terus dituntun oleh tangan dan kasih-Mu ya Tuhan. Maka dari itu teruslah bersama dengan kami karena kami membutuhkan Engkau. Kami menyerahkan doa dan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah sobat muda, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa like dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.